Selamat pagi, perkenalkan saya Yoga Fajar Setiaji dengan NIM 2106011712038. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua mengenai metode dan model perakiraan kebutuhan energi listrik dari buku yang telah disusun oleh Pak Agung Nugroho. Yang pertama, untuk pendahuluan, energi adalah kemampuan untuk mengubah dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Jenis-jenis energi antara lain energi kinetik, energi potensial, energi panas, energi listrik, energi kimia, energi cahaya, dan lain sebagainya. Energi dapat diperoleh dan digunakan secara langsung seperti energi panas dan energi cahaya dari matahari, energi potensial air, dan sebagainya. Ada pula energi yang diperoleh dari hasil konversi energi bahan-bahan pembawa energi. Bahan pembawa energi atau biasa disebut bahan bakar, misalnya BBM, batu bara, kayu, dan sebagainya. Semakin besar volume kegiatan manusia, berarti semakin besar pula kebutuhan energinya. Korelasi antara pemakaian energi dan PDB atau pendapatan domestik bruto sebagai salah satu indikator perekonomian menunjukkan bahwa pemakaian energi dibanding lurus dengan tingkat PDB. Yang kedua, yakni ada parameter permintaan energi. Poin pertama, elastisitas dan intensitas permintaan energi. Dalam analisa perakiraan energi dikenal istilah elastisitas dan intensitas permintaan energi. Elastisitas permintaan energi adalah suatu ukuran atau parameter yang menyatakan perubahan permintaan energi dengan adanya perubahan parameter yang lain. Misalnya tingkat pendapatan, harga energi, dan sebagainya. Elastisitas permintaan energi merupakan besaran yang tidak berdimensi. Dalam skala nasional atau regional, pendapatan dapat berupa PDB atau PDRB. Persamaan elastisitas permintaan energi terhadap pendapatan adalah sama dengan jumlah volume permintaan energi dibanding dengan jumlah pendapatan. Sebagai contoh, elastisitas permintaan energi terhadap PDB di Indonesia adalah 1,1. Artinya, apabila PDB naik 1%, maka pendapatan energi akan meningkat sebesar 1,1%. Pada saat PDB meningkat 5%, maka pemakaian energi meningkat 5,5%. Adapun intensitas pemakaian energi adalah parameter yang menyatakan besaran pemakaian energi untuk melakukan suatu aktivitas tertentu yang mempunyai satuan volume energi dibanding volume kegiatan. Misalnya liter per kilometer, liter per orang, liter per rupiah. Persamaan intensitas energi adalah I sama dengan volume pemakaian energi dibanding dengan volume aktivitas. Intensitas energi biasanya dinyatakan dalam SPM atau setara barel minyak per juta rupiah nilai tambah, yang menyatakan besaran pemakaian energi untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah. Semakin kecil intensitas energinya, berarti tingkat pemakaian energinya semakin efisien atau semakin hemat dalam menghasilkan nilai tambah. Poin yang kedua, pendekatan demand atau pendekatan supply. Perkiraan permintaan energi dapat dilakukan dengan pendekatan demand atau pendekatan supply. Pendekatan demand artinya permintaan energi dihitung dari pendapatan energi yang oleh masing-masing sektor pemakai energi. Pendekatan supply adalah perhitungan permintaan energi yang didasarkan pada data perkembangan pemasok energi. Kemudian poin yang ketiga adalah energi final dan energi end use. Dalam analisa permintaan energi dikenal istilah energi final dan energi end use. Sementara dalam analisa pasokan energi dikenal istilah energi primer dan energi sekunder. Energi final adalah energi yang disiapkan di titik konsumen. Energi final dapat dibagi dua, yaitu energi final komersil dan energi final non komersil. Kemudian energi end use adalah energi yang langsung digunakan oleh konsumen, misalnya energi panas untuk memasak, energi cahaya untuk lampu, dan sebagainya. Kemudian gambar dari energi final ke energi end use, yakni energi final di sebelah kiri, kemudian ada alat konversi energi, kemudian di sebelah kanan ada energi end use. Kemudian poin keempat adalah pembagian sektor pemakaian energi. Pembagian sektor
pemakaian energi dapat ditemukan dalam berbagai format. Format pembagian sektor pemakaian energi di Indonesia antara lain yang pertama adalah format PBS, BPS, yang kedua adalah format DJLPE, kemudian yang ketiga adalah format Pertamina, yang keempat adalah format PLN. Kemudian format dari PBS itu sendiri adalah pembagian pemakaian energi berdasarkan pembagian jenis kegiatan PBS atau Badan Pusat Statistik. Yaitu ada sektor rumah tangga, sektor komersial dan pemerintahan, sektor industri dan pengolahan, sektor transportasi, sektor konstruksi, sektor pertanian dan sektor pertambangan. Kemudian format DJLPE merupakan pembagian sektor yang paling umum dilakukan. Sektor pemakai energi dibagi 4, yaitu sektor energi, sektor rumah tangga, sektor komersial, sektor industri, sektor transportasi. Kemudian yang ketiga adalah format Pertamina. Format Pertamina adalah pembagian sektor berdasarkan pemasok Pertamina. Bahan bakar yang dipasok Pertamina adalah BBM, gas bumi, dan LPG. Pembagian sektornya adalah sektor rumah tangga, sektor industri, sektor transportasi, dan sektor pembangkit listrik. Kemudian yang keempat adalah format dari PLN. Format PLN ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yakni sektor rumah tangga, sektor komersil, sektor industri, sektor publik, dan sektor sosial. Kemudian yang selanjutnya, poin 5 adalah karakteristik sektor pemakai energi. Pembahasan mengenai karakteristik sektor pemakaian energi berkaitan erat dengan metode pembagian sektor. Pembahasan dalam tulisan ini dibahas sektor menurut pembagian PLN yang dikaitkan dengan aplikasi perkiraan permintaan energi listrik area pelanggan dan jaringan atau APJ. Kemudian dibagi lagi menjadi sektor rumah tangga, sektor komersil, sektor industri, dan sektor publik dan sosial. Kemudian pada poin ke-6, metode perkiraan kebutuhan energi listrik di Indonesia. Perkiraan kebutuhan energi listrik termasuk dalam ranah perencanaan energi terpadu dalam konteks rencana pembangunan sosial ekonomi. Pengembangan sumber daya energi didasarkan pada kebijakan energi umum yang memperhitungkan pertumbuhan permintaan energi baik untuk ekspor dan keperluan dalam negeri, dan kemampuan untuk menyediakan pasokan energi dalam kebutuhan tenaga listrik pada umumnya dipisahkan untuk area kecil dan area luas. Pemisahan tersebut diperlukan untuk perencanaan pengembangan sarana penyediaan tenaga listrik. Untuk menyesuaikan dengan program-program ekonomi, pemerintah, pembangunan nasional, dan untuk memenuhi persyaratan permintaan pasar yang meningkat dengan pesat, maka dalam perkiraan kebutuhan energi listrik diperlukan survei kekuatan pasar dan analisa data permintaan pasar dari tahun-tahun sebelumnya, dan juga mempelajari metodologi perkiraan beban yang digunakan di negara-negara lain. Perencanaan energi listrik tidak lepas dari program pengembangan pembangkit dan perluasan jaringan yang disusun berdasarkan perkiraan beban dan diproyeksikan dengan metode yang dikembangkan. Metode yang dikembangkan oleh PLN disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi di setiap wilayah, dan revisi dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Kemudian ada program-program yang mempengaruhi perencanaan energi listrik antara lain: 1. Ketergantungan penggunaan minyak bumi, dan dapat melakukan diversifikasi energi sumber lainnya seperti tenaga air, batu bara, energi panas bumi, nuklir, dan sumber energi lainnya. Dilanjutkan dan dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah dalam pengelolaan pasokan listrik bagi masyarakat harus diperhatikan bahwa kualitas layanan terus ditingkatkan dengan menjaga kualitas tegangan, frekuensi, keandalan layanan, dan sebagainya. Yang ketiga, ketidakpastian perkiraan permintaan energi listrik meliputi A. Situasi ekonomi internasional, B. Situasi ekonomi dalam negeri, dan C. Harga minyak dunia. Kemudian poin yang ketujuh adalah metode perkiraan permintaan energi. Ada metode yang pertama adalah metode pertumbuhan. Untuk melakukan perkiraan dengan metode ini diperlukan data pemakaian energi selama beberapa tahun. Selanjutnya dari data tersebut
dapat ditemukan suatu pola pertumbuhannya. Perkiraan permintaan energi masa mendatang adalah data pemakaian tahun dasar dikalikan suatu angka pertumbuhannya. Kemudian yang kedua adalah metode ekonometrik. Metode ini lebih sempurna dibandingkan metode pertumbuhan, yakni dengan membuat korelasi besarnya permintaan energi dengan besaran-besaran lain seperti jumlah penduduk, pendapatan, harga energi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah metode intensitas, disebutkan juga metode akunting energi, merupakan perhitungan atau perkiraan permintaan energi secara bottom up. Adalah permintaan energi sama dengan aktivitas dikali intensitas. Kemudian yang keempat adalah metode analisa sistem, adalah lebih ditujukan untuk memberikan pemahaman terhadap sistem permintaan energi, namun demikian metode ini juga dapat digunakan untuk melakukan perkiraan atau peramalan. Kemudian poin yang ke-8 adalah metode sistem energi. Model ini adalah suatu representasi gambaran dari dunia nyata. Bentuk-bentuk model diantaranya model matematis, model visual, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah peramalan. Pengertian peramalan adalah sebagai proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan. Kemudian ada fungsi dari peramalan, yakni pengembangan fungsi peramalan dibutuhkan untuk mengidentifikasi output, karena spesifikasi output dapat menyederhanakan pemilihan model peramalan, tetapi fungsi peramalan tidaklah lengkap tanpa mempertimbangkan input. Selanjutnya, peramalan dan horizon waktu dibagi menjadi 3, yakni peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, dan juga peramalan jangka pendek. Kemudian yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Permintaan suatu produk pada suatu perusahaan sangat mempengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang saling berinteraksi dan di luar kendali perusahaan. Kemudian yang kelima adalah karakteristik peramalan yang baik. Yang pertama ada akurasi, yang kedua ada biaya, yang ketiga ada kemudahan. Kemudian beberapa sifat hasil peramalan. Kemudian yang ketujuh ada peraturan peramalan. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya rasa cukup. Terima kasih.